Hai Potatowers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk pembacaan hari ini adalah nyatanya dia terjebak rasanya padamu. Nyatanya ia terjebak rasanya padamu. Kita akan coba untuk cek ya. Nyatanya dia terjebak rasanya padamu. Berisik sekali. Oke. Nyatanya ia terjebak rasanya padamu. Kalian relax aja, nggak usah banyak pikiran ya. Dan kita akan lihat yang terjebak rasanya padamu. Masuk ke ciri-cirinya dulu ya teman-teman. Kalau kalian sudah terbiasa dengan pembacaanku, berarti masuk ke ciri-cirinya dulu. Orang yang terjebak rasanya sama kamu, kalian itu mungkin dalam siklus friendzone atau TTM atau hubungan tanpa status atau hubungan satu cowok dua cewek atau kebalikannya, dan ada yang jatuh cinta sama salah satu tersebut gitu ya. Jadi ada satu objek yang jadi rebutan kalian. Kalau aku ngelihat di sini gimana ya, energinya dia itu kalau maju makin kayak ngebuat sakit hati. Aku nggak tahu ya, tapi kayak kamu mengharapkan dia nembak kamu, tapi sebenarnya dia itu kayak berpikir nggak mau nyakitin gitu loh. Entah nggak mau nyakitin salah satu pihak. Orang ini terpenjara dalam mimpi buruknya sendiri. Kenapa? Karena dia begitu menginginkan kamu, tetapi nggak bisa mendapatkan kamu. Bisa aja di sini dia sudah punya pasangan, atau kalau misalnya dia jatuh cinta sama kamu, ada hati yang terluka, atau ada siapa yang nggak setuju. Pokoknya begitulah, karena ini segitiga ya. Ada kartu Ace of Rods. Kemudian Page of Pentacle. Sebenarnya perasaan yang ingin ditunjukkan kepada kamu itu nyata, tetapi dia nggak tahu bagaimana cara untuk memulainya, dan dia di sini mulai berpikir bagaimana dia tuh menunjukkan tanpa harus berkata-kata bahwa dia memang sangat care sama kamu. Kadang-kadang gini teman-teman, kita itu bisa aja terjebak pada situasi yang salah, atau dia datang di waktu yang salah, ya. Atau kamu hadir di kehidupan dia di waktu yang tidak tepat. Dia jatuh cinta lagi ketika sudah memiliki yang lain. Bisa jadi begitu. Atau dia komitmen nih. Misalnya kalian besties gitu ya, besties. Nah begitu besties terus bilang, aku nggak bisa jadian. Pokoknya di antara kita nggak boleh ada yang jadian ya, kayak gitu. Misalnya ya. Tapi sih kalau aku bilang ya, gimana ya? Menurut aku sih. Naif itu. Kayak cinta kismis. Kok kismis? Kisah manis atau apa sih namanya? Kismis kisah misteri dong ya. Nah, di sini dia tuh melihat atau mencuri-curi kesempatan supaya apa ya? Dia setidaknya bisa menunjukkan bahwa dia itu care sama kamu. Dia terjebak rasanya sama kamu, teman-teman. Ya dikarenakan hal ini, situasi yang tidak tepat atau waktu yang tidak tepat, kondisi yang tidak tepat. Oke, kita pelan-pelan ya. Di sini kita punya Page of Pentacles, berarti dari Earth sign, yaitu dari Taurus, Virgo, Capricorn. Three of Swords, kita punya energi dari Libra. Three of Cups, Cancer. Nine of Swords, Gemini. Ace of Rods. Itu semuanya ya, maksudnya kalau Ace of Rods itu lebih kepada fire sign. Kemudian ada Aries, dan juga di sini kita punya kartu The Moon yang mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan Pisces ya. Jadi ada rasa kebatinan atau energi di sini yang dia harapkan itu kayak ada kesempatan gitu loh, someday. I don't know.
Tetapi dia kayak di sini kayak pengen pendekatan sama kamu, atau dia memang sudah menunjukkan sesuatu, tapi kayak kamu tuh mungkin ya kamu juga posisinya juga mungkin jaga jarak. I don't know. Kita punya kartu The Star, dimana ini menunjukkan seorang Aquarius. Aku bisa lihat kartu The Star di sini. Dia begitu menaruh perhatian sama kamu. Dia kayak punya harapan dalam satu pertemanan atau dalam satu situasi tersebut yang tidak tepat itu. Dia kayak pengen menunjukkan dan pengen memberikan sebuah pembicaraan bahwa kamu tuh bisa count on me, mengandalkan aku, gitu ya. Terjebak rasanya sama kamu, susah untuk pergi. Walaupun sebetulnya ya perasaan kecewa atau perasaan yang mungkin di saat yang salah, di waktu yang salah, dia tuh pengen deny, aku pengen lepas dari hubungan ini, namun nyatanya nggak bisa. Aku pengen nggak mau nyakitin siapapun, tapi nyatanya masih nggak bisa. Sudah berapa kali mencoba untuk semakin melupakan, semakin mengingat diri kamu. Karena kartu Page of Cups ya di sini dua arah yang berlawanan ya. Dia ingin melerai itu semua, tetapi juga ya susah untuk mendapatkan cinta baru, atau mungkin melupakan kamu sebagai seseorang yang spesial itu sangat sulit buat dia. Wow, teman-teman, di sini sebetulnya ya kalau aku lihat dari seberapa keseriusan dia untuk benar-benar menemukan kecocokan sama kamu, ini aku bisa bilang 80% menemukan sebuah kecocokan sama kamu, karena di sini semua ide, semua pikiran, semua healing tuh ada ya di antara kalian berdua. Kalian tuh nyambung gitu loh. Tapi entah kenapa kadang-kadang kita nggak enak ya dalam situasi kita suka sama seseorang atau dia suka sama kamu, tapi terhalang apa gitu tuh kayak aduh nggak banget deh dunia ini. Kayaknya aduh kenapa sih mesti ada masalah ini, ya nggak sih? Kalau suka ya suka aja gitu loh. Kalau misalnya nggak ada halangan, gengsi-gengsian, merasa kayak belum siap, aneh orang itu. Di sini ada kartu King of Pentacles. Jujur aja teman-teman, tanpa kamu dia akan merasa kesepian, karena di sini adalah simbol Taurus ya. Walaupun dia sudah mencoba untuk mencari pekerjaan, misalnya fokus sama duit, uang bisa didapat, tapi cintanya ku hampa. Ya, itu Taurus ya. Ada kartu King of Wands atau King of Rods. Di sini energi dari Leo ya. Mungkin dia itu lebih kayak kepada tactical ya, bukan untuk lebih bertindak. Dia tuh lebih mungkin dia perhatian kamu dengan cara menunjukkan satu sikap yang perhatian, kasih omongan-omongan atau wejangan-wejangan. Aku ngeliat sih kayak umurnya mungkin ya, kalau untuk cowok itu lebih tua, kalau untuk wanita sepantaran atau bisa lebih muda. Di sini wanita juga ada yang lebih tua, tapi tuanya kayaknya nggak jauh-jauh. Kalau cowok udah pasti tua. Oh nih ada yang juga udah jauh nih ya. Jadi semua umur bisa masuk teman-teman. Nah, Queen of Pentacles di sini kita bicara mengenai apa sih? Kalau Queen of Pentacles itu Capricorn, dia tuh menjaga ya, membuat kamu tuh tidak boleh dengan yang lain. Di sini ada posisi yang dia kayaknya posesif. Kemudian dia itu juga mungkin banyak diemnya ya, banyak nggak mau ngomong. Dia punya kayak rencana gitu loh, kalau aku lihat. Rencananya di sini tuh ya kamu nggak boleh sama yang lain intinya. Ya ini bisa jadi dia mantan kamu, dia adalah orang yang sayang sama kamu ya. Bisa jadi loh teman-teman. Atau memang dia suka sama kamu tapi takdirnya itu tidak beruntung. Kadang-kadang kita gini nggak sih, kalau misal kita tidak beruntung mendapatkan hati seseorang, kita jadi sedih gitu, kayak kita mampu tapi kita nggak bisa gitu. Itu yang dia rasa. Ya, saat ini energinya tuh memang The Hangman ya teman-teman. Dia tuh masih kayak apa ya, berpikir. Terus aku juga ngelihat dia tuh juga mencoba untuk bertahan sih, maksudnya diem aja gitu, tidak gegabah dalam mau bersikap dia seperti apa, dia juga nggak tahu. Tapi sih aku bisa jelas orang ini stagnan aja gitu. Tahu nggak sih stagnan? Dalam arti nggak maju nggak mundur.
tapi dia looking after you, dia melihat kamu. Apakah ada tindakan? Apakah ada tindakan? Untuk zodiak-zodiaknya di sini ada Virgo juga ya. Jadi aku nggak akan ngomong banyak ya teman-teman untuk mengenai zodiak. Udah aku sebutin semuanya di tiap kartu. Birds. Oke, secara alam bawah sadar yang aku bisa cek di sini adalah orang ini jujurnya pengen banget sih komunikasi sama kamu, tapi dia takut kayak kalau dia ngomong ke kamu, jatuh-jatuhnya itu akan membuat kamu stres ya. Ini udah pasti dibilang kayak omongan gak enak gitu. Dia merasa kayak gak pantas, tetapi jujur aja dia bilang sama kamu bahwa di sini jika kamu membutuhkan bantuan, kamu bisa ngomong sama aku gitu ya. Karena di sini aku adalah orang yang paling setia yang akan datang ketika kamu membutuhkan aku. Jadi gini teman-teman, aku bisa melihat ada kartu Pentacles ya. Otomatis semuanya itu realistik ya, banyak energi realistis di sini. Orang yang terjebak rasanya padamu, ya dia hanya bisa merasakan sendiri tanpa harus bisa mengungkapkan. Tetapi kamu bisa tahu, nggak usah mancing kalau dia suka sama kamu. Kamu udah tahu nih dia suka sama kamu dan udah terbaca di bacaan aku gitu. Nggak usah mancing dia, karena ada kadang-kadang orang itu memikirkan resiko dan konsekuensi. Kalau seandainya dia ngomong sama kamu, apa akibatnya gitu? Kenapa dia seperti ini? Kita akan lihat ya. Jadi ini adalah alasan, cukup kamu tahu aja, nggak usah kamu nanya, nggak usah kamu deketin gitu. Kenapa dia tidak mau ngomong sama kamu? Oke, ada kartu Park. Ini bisa terjadi karena pertemuan atau satu kondisi ya, bisa aja pernikahan. Nah, di sini ada kegalauan karena mungkin ya teman-teman, ada yang sudah menikah dan lokasinya jauh. Ada juga di sini ya dia lagi menstabilkan kehidupan dia dan energi untuk ketemuannya itu masih belum pasti. Aku lihat ya. Rata-rata ini kayak hubungan yang jauh. Mungkin aku bisa pastikan kalau dia sendiri mungkin jaraknya itu atau rumah kamu tuh jauh teman-teman, atau dia nggak punya kendaraan dan di sini masih on proses untuk menuju ya, untuk menuju ke kamu, dan dia di sini masih kayak apa ya, kalau dibilang seseorang yang berprogres untuk menemui kamu mungkin gitu loh, tapi ya belum saatnya dia bisa menyatakan ini ya. Tapi kalau aku lihat sih energinya ada ketarik, cuman memang agak kebimbangan. Dia di sini perlu menjajaki diri dulu, kira-kira mungkin nggak kalau misalnya dia sudah punya pasangan, ada pilihan, ini sudah yang paling terbaik nggak? Sudah paling jalan yang baik nggak menuju kamu? Itu yang masih dia pikirin sampai sekarang. Orang ini masih takut untuk mengambil sebuah sikap sih, jujur aja. Ya, ini pernikahan snake. Oke. Ada pernikahan yang mungkin agak sedikit toksik. Ada pernikahan yang memang dia harus menyelesaikan segala sesuatunya dulu ya. Dan ini sebetulnya ya sudah cerita lama teman-teman. Dan aku lihat di sini ada sebuah komitmen yang dia belum bisa tinggalkan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang dia belum bisa tinggalkan mungkin. Mungkin dia tidak mau berkomitmen dan dia masih kayak pengen ada hubungan jangka panjang dulu, biar lebih dalam dulu mungkin ya. Ada juga yang sudah menikah. Jadi ya kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, karena aku di sini tidak bisa membacakan secara gamblang siapakah dia atau secara pasti bagaimana. Kita akan ambil untuk inisialnya teman-teman. Untuk zodiaknya mungkin aku sudah bacain ya, aku nggak perlu bacaan lagi. Ini ada Y, C, P, Q, F, V, H, D, E, L, M, dan N. Kira-kira kalau namanya memang ada,
silahkan afirmasikan kepada dia, berdoa aja semoga dia bisa cepat mengambil sebuah keputusan untuk tidak terjebak terlalu lama rasanya padamu. Sumpah orang ini gak bisa ngelupain kamu. Kalau misalnya kalian bisa bersatu, bersatulah. Saranku itu aja. Thank you Potators yang sudah mengikuti readinganku untuk hari ini. Semoga kalian happy. Gimana? Yang udah Idul Adha kebagian apa nih? Kambing apa sapi? Komen di bawah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.